Bisa dimaklumi, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para ayah bunda, orang tua, wali santri, serta para guru dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kembali Allah izinkan kita bersama di majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang terdapat banyak kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan. Para malaikat-malaikat yang menaungi kita, mendoakan kita, serta ketenangan hati dan ketentraman jiwa yang kita rasakan. Lebih daripada itu semua adalah pujian dan sanjungan dari Sang Khaliq kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita serta memberikan kepada kita semangat untuk bersama di dalam majlis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah guru terbaik dan dialah suami terbaik dan dialah ayah terbaik dan dialah sahabat terbaik. Tidak ada yang mengalahi Rasulullah SAW dan tidak ada orang yang melampaui daripada kebaikan dia. Oleh karenanya layak untuk kita belajar, layak untuk kita tiru dan kita contoh sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, murid-murid kita, anak-anak kita, dan sahabat-sahabat kita. Malam ini kita akan membahas satu topik dalam pendidikan ini, pembahasan tentang bagaimana Islam menyikapi tentang hukuman. Karena akhir-akhir ini telah kita lihat dan kita dengar di beberapa tempat dan di beberapa lembaga pendidikan terjadi beberapa keadaan yang mana di situ simpang siur, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menilai sikap kepala sekolahnya itu bagus, karena dalam pendidikan itu tidak bisa anak dibiarkan dalam kesalahan. Tapi ada pula yang tidak suka, karena itu adalah akan membuat situasi yang tidak baik. Maka oleh karena itu sebaik-baik jalan kita belajar dari para ulama kita agar kita tahu sebenarnya seperti apa Islam memandang hukuman dalam pendidikan Islam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya tanpa pemahaman yang benar, maka hukuman itu akan menjadi tindakan kekerasan. Hukuman itu akan bisa berubah menjadi pelampiasan emosi, baik itu dari orang tua atau dari gurunya.
atau dari kepala sekolahnya. Namun sebaliknya pula, tanpa hukuman dalam pendidikan, maka sama sekali pendidikan itu tidak akan berarti. Pendidikan itu akan hilang kendali. Pendidikan itu akan tersendat di dalam proses menanamkan adab dan karakter pada anak-anak didik itu sendiri. Maka oleh karena itu, di dalam menyikapi hukuman, maka ada 3 mazhab, ada 3 pendapat di dalam memberikan hukuman kepada anak, memberikan hukuman kepada murid. Itu terdapat tiga mazhab atau 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dilarang untuk memberikan hukuman apapun kepada anak. Tidak boleh. Karena hukuman itu akan melukai hati anak. Hukuman itu akan mencederai perasaan sang anak ataupun murid. Maka mereka berpendapat hukuman dilarang. Apapun jenis hukuman ini tidak boleh. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, sebaliknya, adalah bahwa hukuman mesti diberikan sekecil apapun kesalahan anak-anak itu. Ini 2 kutub yang berbeda, ya kan? Yang pertama melarang sama sekali, tidak boleh. Yang kedua mengatakan wajib diberikan hukuman. Karena kalau tidak, anak itu akan sulit untuk kita didik. Nah, Islam datang kepada kita membawa ilmu yang sifatnya al-wasatiyah. Sifatnya al-wasatiyah. Dijelaskan bahwa Islam di dalam bab ini ya datang dengan wasatun baina atrafin mutanaqidah. Islam itu berada di tengah-tengah antara 2 kutub yang berbeda, antara yang mengatakan wajib dengan mengatakan tidak boleh. Nah, agama Islam membolehkan untuk diberikan hukuman kepada anak, baik itu anak kita ataupun misalnya dia adalah santrinya, siswanya, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama kita. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala saja membolehkan untuk memukul istrinya bila mana istrinya itu melakukan satu sikap yang bernama nusyuz kepada suaminya. Kita dapatkan ayat ini pada surat An-Nisa, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengkhawatirkan nusyuz dari istri kalian, maka kemudian kata Allah lakukan 3 hal ini. Apa itu nusyuz? At-tarafu 'ala zauj, sikap meninggi kepada suami. Sikap meninggi ini banyak, bisa dengan lisan, bisa dengan sikap. Bila mana nusyuz ini terjadi dari seorang istri kepada suami, Allah memberikan kepada kita 3 tingkatan solusi. Yang pertama, fa'idhuhunna, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan arahan, nasihati dia. Kalau dia tidak berubah dengan nasihat tersebut, nasihat itu tidak bekerja, bisa memperbaiki hatinya, bisa memperbaiki sikapnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji. Apa yang kedua itu? Menghijir dia di kasur. Artinya menunjukkan sikap tidak ridha kita kepada istri kita, maka kita tidak mau tidur satu kamar, satu ranjang dengan dia. Menunjukkan sikap bahwa kita tidak ridha dengan apa yang telah ia lakukan itu. Ya.
Tetapi tetap di dalam satu rumah. Jangan mengerja istri kita keluar dari rumah. Nah, bukan itu. Bawa kain, bawa baju sudah. Kemana? Saya menghajar istri saya. Nah, itu namanya antum yang dihajar gitu. Tetap dalam satu rumah. Jangan kita yang keluar. Karena kita yang sebagai kawam, kita yang di rumah dan kita tunjukkan sikap yang tegas kepada pasangannya. Terkadang memang sikap laki-laki kalah oleh sikap perempuan. Taib, yang ketiga baru wadribuhun, berikan pukulan. Nah, pukulan tentunya tidak sembarang memukul. Bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Bukan kita tandingannya kalau seandainya harus memakai tangan dan kaki. Di dalam Islam pun ada aturan memukul istri. Tidak boleh sembarangan pukul pakai tangkai sapu, pakai rotan, pakai dengan tangan, tidak boleh. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'iyah disebutkan bahwa alat yang bisa kita gunakan untuk memukul ta'dib seorang istri hanya sebesar siwak yang dipakai oleh seorang laki-laki. Itu pun kalau dipukul tidak boleh di mukanya. Karena sesungguhnya pukulan itu bukan untuk mencederainya, bukan untuk menyakiti fisiknya, bukan untuk melukainya, tapi sesungguhnya tujuan yang diletakkan oleh agama adalah untuk memberikan kesadaran kepadanya bahwa ini suamimu tidak ridha dengan sikapmu itu. Nah, ini dalam Islam. Kata para ulama pendidikan bahwa seorang istri saja boleh diizinkan untuk dipukul, apalagi seorang anak yang merupakan hasil dari hubungan mereka tentu dibolehkan. Ibunya saja boleh, apalagi anak. Itu kata para ulama. Kemudian, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sebuah hadisnya tentang perintah memukul ini. Ketika anak kita di usia 7 tahun, apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian salat. Di usia berapa? Usia 7 tahun. Usia 7 tahun diperintahkan kita. Bahasa orang tua sekali lagi adalah memerintahkan anak-anak kita untuk salat. Lalu kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin, kata Rasul. Berikan pukulan kepada anak kalian ya ketika mereka sudah usia 10 tahun. Ini salah satu kaidah yang kita ambil nanti, bahwa pukulan itu kapan, Ustaz? Pukulan itu baru diberikan kepada anak yang di usia 10 tahun. Berapa tahun? Kelas berapa SD? Kelas 4. 10 tahun. Kelas 4. Kelas 5, 11. Ya. Baik. Nah, oleh karena itu anak-anak yang sudah 10 tahun dia sudah selalu mendengarkan perintah. Ya, dia tidak mau lagi sholat di usia 10 tahun, itu kebangetan kata orang ya, kelewatan. Karena setiap hari disuruh, setiap hari dia diajak, kemudian diperintahkan, tapi enggak lengket juga di hatinya perintah itu, maka berikan evaluasi kata Rasulullah, dan bentuk evaluasi itu dengan memberikan at-ta'dib. Ingat, memberikan pukulan bukan dengan tujuan melampiaskan emosi. Bukan untuk mencederai anak kita atau melukainya, bukan. Tetapi sekali lagi adalah at-ta'dib. Makanya di dalam istilah agama kita bahwa hukuman sering disebut dengan at-ta'dib. Ya. Apa itu at-ta'dib? Ya. Para ulama menyebutkan at-ta'dib itu adalah sebuah tindakan pendisiplinan. Hukuman dalam Islam tidak disebut dengan uqubah. Di dalam konteks pendidikan disebut dengan at-ta'dib. Hukuman di dalam meluruskan, di dalam pendidikan sering disebut dengan at-ta'dib. Apa itu at-ta'dib?
buat tindakan pendisiplinan atau koreksi yang dilakukan oleh seorang guru atau oleh orang tua kepada putra-putrinya atau oleh guru kepada murid-muridnya agar bisa untuk memperbaiki perilakunya, menanamkan adab padanya dan membentuk jiwa yang tunduk kepada nilai-nilai keislaman. Supaya bisa mengulangnya. Apa itu ta'dib? Sebuah tindakan pendisiplinan. Tindakan pendisiplinan atau sebuah koreksi untuk meluruskan sikap anak kita yang dilakukan oleh orang tua atau dilakukan oleh guru di sekolahnya. Tujuannya apa? Untuk menanamkan nilai-nilai, ya, adab-adab, untuk menanamkan akhlak yang mulia pada diri anak-anak kita. Itulah ta'dib. Jelas ya? Bahwa sesungguhnya kita sudah paham ini, bahwa pendidikan tanpa hukuman tidak bisa berjalan. Tetapi ya, hukuman kalau tidak diilmui bisa menjadi satu bentuk tindakan kekerasan. Ya, makanya para guru sebelum memberikan hukuman, kita sebagai orang tua sengaja sampaikan materi ini karena sudah beberapa kali terjadi ini di beberapa daerah, kemudian di beberapa sekolah. Ya, tindakan-tindakan ini akhirnya menjadi hal yang besar karena memang didirikan karena di kita ini ada sebuah lembaga yang kemudian membela hak-hak anak. Dan juga tidak bisa kita biarkan ya, bahwa anak-anak tanpa pendisiplinan tidak bisa juga. Nah, oleh karenanya kita sudah paham di dalam hukuman ada berapa mazhab tadi? Ada 3. Yang pertama, tidak membolehkan. Yang kedua, wajib hukuman. Yang ketiga, Islam datang membolehkan hukuman tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti kita akan pelajari. Baik. Dalilnya adalah An-Nisa 34 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Baik. Ahibati fillah. Kita masuk kepada pembahasan yang mana bahwa kesalahan anak itu ya, apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, kesalahan-kesalahan mereka ini tidak terlepas dari 3 keadaan ini. Ingat, kesalahan yang kita lihat pada anak-anak kita, pada murid-murid kita itu, ya, misalnya, maka tidak terlepas dari 3 keadaan ini. Dan ketiga keadaan ini memiliki cara untuk memperbaikinya. Tidak sama rata menyikapi kesalahan-kesalahan anak. Makanya kesalahan-kesalahan anak itu tidak terlepas dari 3 keadaan ini. Nah, yang pertama, bahwa kesalahan anak-anak kita itu yang pertama adalah disebabkan oleh faktor intelektual. Maksudnya di sini adalah at-tashih al-fikri li khata' at-tifl. Pertama, kesalahan itu diakibatkan karena anak kita belum faham. Ini dia. Kesalahan-kesalahan secara umum bisa kita buat bahwa ada 3 bentuk kesalahan-kesalahan, ada 3 bentuk yang menjadi faktor anak kita melakukan kesalahan-kesalahan. Yang pertama, disebabkan ilmu, faktor intelektualitas, faktor ilmu yang di mana dia tidak faham kalau itu salah sehingga dilakukan oleh dia. Ini faktor yang pertama. Faktor ilmu, faktor intelektual. Jadi tingkat pemahaman dia belum sampai, ilmunya belum tahu dia. Kalau ini tidak boleh, dia belum tahu. Kalau itu tidak boleh, harus ditinggalkan, dia belum paham, Pak.
Atau itu adalah satu yang sangat dianjurkan tapi dia tidak tahu harus dilakukan, dia belum paham. Anak ini melakukan kesalahan karena belum cukup ilmunya tentang bab itu. Nah, kalau anak kita belum tahu ilmunya, misalnya satu tindakan kesalahan dilakukan oleh dia belum tahu ilmunya, maka cara meluruskan bukan kita marahi, bukan kita hukum, tapi kita luruskan dan kita ajarkan. Misalnya nanti kita akan buat contohnya. Seperti mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka Nabi SAW ditanya dulu. Ditanya dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nanti tahu apa yang harus dilakukan oleh Nabi. Tidak langsung-langsung dimarahi. Tanya dulu. Apalagi anak-anak kita kelas 1 SD, 2, 3, 4, kelas 5 sudah mungkin. Oke lah kelas 3. Itu kan masih kecil. Kelas 1 sampai kelas 3 masih kecil. Barangkali dia belum tahu ilmunya. Kita kasih tahu. Bila mana kesalahan itu muncul diakibatkan karena anak belum faham, maka caranya apa? Kita ajarkan, kita kasih tahu. Nah, kalau ini kamu tidak boleh. Misalnya dia begini ya. Misalnya dia mengambil barang orang, dibawanya ke rumah. Dia bilang ini mainan dia. Dan kita tahu bahwa ini kita tidak pernah membelikannya. Kalau kita tidak pernah membelikan, tentu dia ya ngambil barang orang. Karena dia nggak punya uang untuk membeli itu. Sini nak, ini barang siapa sayang? Nah, dia bilang punya dia, dan kapan kita beli? Kita Abi nggak pernah belikan, atau Umi pernah belikan gitu. Nggak juga ternyata. Lalu punya siapa nak? Lalu dia mengakulah kalau ini punya kan. Sini. Kamu sudah tahu bahwa di dalam agama kita tidak boleh mengambil barang orang? Nggak tahu ya? Kalau Ananda belum tahu, Abi kasih tahu nih, bahwa kita tidak boleh mengambil barang orang lalu kita bilang ini barang kita. Dilarang dalam agama kita, nak. Allah marah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga marah. Ini namanya kita mencuri. Mencuri dalam Islam dosa besar dan tidak boleh dilakukan. Kasih tahu, luruskan pemahaman dia yang belum sampai itu. Berikan dia ilmu, pemahaman bahwa ini tidak boleh. Sudah. Anda sudah tahu sayang? Sudah tahu kalau ini tidak boleh dilakukan? Iya Abi sudah. Besok kamu kembalikan barang teman kamu ya. Misalnya, kalau seandainya dia malu, kita bantu, nggak ada masalah. Kita sampaikan ke guru kelasnya, bilang, Ananda saya kedapatan begini. Tolong Ustadz bantu besok. Dia ingin mengembalikan barang ini. Barangkali kalau ada Ustadz dia akan lebih berani dan akan lebih bagus suasananya. Itu. Komunikasikan. Maka bila anak kita melakukan satu kesalahan, akibat dia tidak mengetahui ilmunya, maka apa yang kita lakukan? Para ayah, kita ajarkan dulu, kita sampaikan ilmunya, kita bilang kalau ini tidak boleh. Oke, itu yang pertama ya. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Salman Al-Farisi Maula Bani Muawiyah annahu daraba rajulan yawma Uhudin faqatalah. Dia memukul seorang Yahudi di sebuah peperangan, atau memukul seorang bangsa Quraisy ya dengan pedangnya, lalu kemudian sampai orang itu terbunuh. Qala khudha wa ana ghulamul Farisi. Ambillah dariku, saya adalah seorang anak muda dari Persia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka an taqula al-ansari wa anta minhum, inna maula al-qaumi minhum.
Al-Farisi ini mengatakan, saya adalah anak muda dari Persia. Ya. Nabi SAW meluruskan ini. Wahai anak muda, kenapa engkau tidak mengatakan saya adalah seorang pemuda Ansar? Kenapa kamu sebut Persia? Karena kamu yang telah dimerdekakan oleh orang Ansar, maka kamu dari golongannya. Seharusnya kamu itu bangga dengan nasab atau dengan keluarga ya dari Ansar, bukan dari Persianya. Nah, begitulah Nabi mengajarkan, meluruskan pemahaman dia. Seharusnya kamu katakan Anal Ansari, saya adalah anak muda dari Ansar. Tidak kamu sebut anak muda dari Persia. Nah, ini Nabi luruskan dulu tentang ilmunya. Dia tidak tahu. Nabi luruskan, Nabi SAW berikan pemahaman yang benar kepadanya. Lalu kemudian ini juga terjadi ketika cucu beliau yang sering kita sampaikan hadisnya saat memakan kurma sedekah. Nabi SAW kejar si Hasan, lalu kemudian Nabi keluarkan makanannya. Nabi keluarkan kurma yang ada di mulutnya itu. Nabi SAW mengatakan kuh kata Rasulullah, keluarkan. Nabi mengatakan kepadanya, amma alimta annana la na'kulus sadaqah. Wahai Hasan, tidakkah kamu tahu nak bahwa kita ini keluarga yang tak boleh makan sedekah? Nabi tidak biarkan Hasan, ya biarlah Hasan masih ketik uruhannya. Nah, biarkan Hasan makan, biarlah, kasihan dia lapar. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita ketegasan dalam bab ini, mengajarkan keteladanan, mengajarkan kepada kita kejujuran, bahwa sekecil apapun kebaikan mesti diajarkan, dan betapapun bahwa kecilnya, bila mana itu makanan dari sumber yang tidak baik, jangan dibiarkan. Kan dia belum berdosa, nanti juga tahu kalau itu tidak boleh. Nabi tidak tunda itu. Tapi Nabi katakan kuh, bahasa kitanya keluarkan. Amma alimta anna la na'kulus sadaqah. Tidakkah kau tahu wahai Hasan bahwa kita ini keluarga yang tak boleh makan sedekah? Ya kan? Keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Kalau makan hadiah boleh? Boleh. Ini beberapa contoh kesalahan akibat kesalahan yang dilakukan bersumber dari ketidaktahuannya seorang anak. Bila ilmunya tidak ada tentang itu, bila dia tidak faham kalau itu dilarang, maka kita mesti kasih tahu dulu. Maka para ayah bersabar. Kalau anak kita tidak tahu juga, atau misalnya anak kita belum sampai ilmunya tapi dia melakukan, maka kita ajarkan dan kita sampaikan, kita luruskan kesalahannya itu. Baik. Yang berikutnya bahwa yang kedua, ini masih banyak contohnya, ada beberapa ya, ada lebih kurang 5 atau 8 contoh, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Nah, ada kisah yang menarik ini ya. Ini adalah ada seorang anak kecil yang setiap hari melempar kurma yang ada di kota Madinah itu. Dan kebun kurma itu milik seorang Ansar. Sampailah berita itu ke Nabi SAW karena sudah risau sekali. Ya, buah kurma yang seharusnya bisa dimakan, kemudian sudah jatuh. Tiap hari dilempar oleh anak itu. Maka kemudian fa'utiya bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafi' bin Amr al-Ghifari, dia menceritakan tentang dirinya. Qala kuntu wa ana ghulamun armi nakhlan lil ansar. Yaitu Rafi' bin Amr al-Ansari. Maka dia dipegang, ditangkap, lalu dibawa ke Nabi SAW. Qala fa'utiya bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam. Nabi langsung tanya, oh ini anak muda yang sering melempar kurma itu. Ya ghulam, kata Rasulullah. Tarmin nakhla
apakah kamu benar yang melempar kurma orang di sini? Qala qultu na'am. Ya, qala qultu na'am. Lalu dia sebutkan, ya. Lalu dia sebutkan qala qultu akul ya Rasulullah. Lalu disebutkan alasan, wahai Rasul, saya ini pengen makan sebetulnya, saya lapar. Lalu saya lemparlah kurma dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarmi, maka jangan engkau lempar. Kalau ingin makan, ya, maka jangan engkau lempar. Apa kata Rasulullah? Wa kul ma yasqutu min asfaliha. Kemudian kata Rasulullah, kamu cukup makan kurma yang jatuh dari pohonnya saja. Jangan kamu lempar. Lalu Nabi SAW mengatakan, thumma masha ra'si wa qala Allahumma shbi' batnah. Masya Allah. Nabi kemudian mendoakan anak ini. Ya Allah, ya, kata dia, jadikanlah perutnya kenyang. Jadi kalau ada anak-anak kita ini melakukan sesuatu, maka doakan. Nah, ini salah satu bentuk perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan sekedar sejarah dari kehidupan Nabi, tapi itu konsep pendidikan yang mesti kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Anak-anak kita salah, Pak. Misalnya melakukan kesalahan, ya, lalu kemudian kita lihat kesalahannya itu. Kalau dia belum tahu, kita luruskan. Kalau dia sudah tahu nanti, maka ada caranya yang lain. Maka jangan lupa mendoakan dia. Doakan anak-anak kita. Seperti banyak kisah dalam, sudah pernah saya sampaikan di sini, ya. Ya, kisah-kisah para ulama yang didoakan oleh orang tuanya. Makanya sekecil apapun kesalahan anak kita, jangan mendoakan dengan doa yang buruk kepadanya. Karena doa kita orang tua tidak ada hijab, tidak ada batas, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma asbi' batna, ya Allah jadikan perut anak ini kenyang. Ya kan? Ketika ada seorang pemuda yang juga meminta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk diizinkan berzina. Ya kan? Datang ke Nabi untuk diizinkan berzina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, bagaimana kalau seandainya itu terjadi sama ibumu, bibimu, kakakmu, atau anak perempuanmu? Lalu dia berpikir. Maka Nabi SAW mengajarkan melalui logika kita. Nabi SAW mengajarkan kita melalui logika. Berpikirlah kamu. Kalau kamu minta izin hari ini, dan itu dilakukan oleh kamu kepada ibu orang, kepada bibi orang, kepada kakak orang lain, atau kepada anak perempuan orang lain, dan itu terjadi pada dirimu, menzinai ibumu, menzinai bibimu, menzinai kakak perempuanmu atau adik perempuanmu, atau menzinai anakmu, maka kemudian Nabi SAW mendoakan, Allahumma tahhir qalbah, ya Allah, sucikanlah hati dia ini, wa hassin farjah, lalu kemudian jagalah kemaluannya. Setiap kali ada kesalahan, maka tutuplah dengan doa untuk anak kita. Karena Nabi SAW melakukan itu. Doakan anak-anak kita. Ya Allah, doakan dia. Kita tidak tahu, Pak, doa mana yang makbul, doa mana yang betul-betul diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan, Ustaz? Udah? Habis materi nampaknya. Baik, kita dengarkan azan dulu ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mana Ustaz? Sedikit ya? Ya. Taib, ikhwah fillah. Udah berapa contoh tadi? 2 ya? Hah? Lupa? Ada berapa contoh tadi? Ada 3 ya? Terakhir contohnya adalah kisah Anas radhiyallahu ta'ala di mana seorang putrinya mengatakan kepada seorang wanita, karena ketika itu ada seorang wanita yang kemudian menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqalla haya'aha. Ini komentar dari anaknya atau putrinya Anas radhiyallahu taala anhu kepada wanita tadi. Karena dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alaka bihaja, wahai Rasul, adakah engkau hajat kepada saya? Maka kemudian terdengarlah kalimat itu dan sampailah kepada putri Anas radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan ma aqalla haya'aha, ndak malu gitu ya, kalau bahasa kita ndak malu sedikit kali ya, sedikit rasa malunya, nggak pantas mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Anas meluruskan perkataan putrinya, hiya raghibat fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya kalau dia menawarkan diri ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi punya hajat, dia nikahi. Dia mencintai Nabi. Nah ini juga, kalau hukum fikihnya, bolehkah seorang wanita mengatakan kepada seorang laki-laki, kalau dia ada ketertarikan atau ada keinginan, maka tidak masalah untuk menawarkan diri. Bukanlah aib bagi seorang wanita untuk mengatakan, misalnya kepada seorang laki-laki yang kemudian dianggap dia rajulun saleh, baik, berilmu, lalu disampaikan kepada ayah, tolong sampaikan kepada si fulan, kalau dia pengen menikah, maka saya siap untuk menikah. Artinya seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang baik, yang saleh, yang dianggap bisa membawa dia dalam kehidupan rumah tangga. Bukanlah aib bagi seorang wanita. Jangan kita katakan ini ma aqalla haya'aha. Jangan kita katakan kepada perempuan itu, ini enggak wanita, perempuan yang enggak punya rasa malu, enggak boleh. Taib ahibati fillah, kita cukupkan bagian yang pertama ini. Kesalahan anak itu kesalahan itu dilakukan karena 3 faktor. Faktor pertama apa tadi? Ketidaktahuannya, ilmunya enggak ada. Maka caranya bagaimana? Kita ajarkan, kita luruskan, kita doakan. Kita ajarkan dia yang benar seperti apa, kita luruskan pemahamannya, lalu kita doakan seperti Nabi lakukan. Taib yang kedua. Yang kedua ini kesalahan diakibatkan dari sikap yang dia sudah tahu tapi dia belum sempurna mengetahuinya.
dia sudah tahu begini caranya, tapi belum handal, belum pandai di dalam melakukannya. Satu pekerjaan misal kita suruh, Pak, dia sudah tahu, ya, tetapi dia belum maksimal mengerjakan pekerjaan itu. Atau misalnya dalam ibadah sholat lah, katakan ya, anak-anak kita, anak usia kecil, dia sudah belajar bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana rukuk yang baik, sempurna, yang sujud, ya. Atau misalnya di dalam berwudu, dia sudah diajarkan di sekolahnya dan kita juga mengajarkan, tapi belum sempurna dia melakukannya. Maka sama, dalam pekerjaan apapun, misalnya kita minta anak kita melakukan sesuatu, bersihkan ini, atur ini, rapikan ini, tapi dia belum sempurna, maka yang kedua ini kita contohkan bagaimana caranya, lalu kemudian kita kuatkan, begini loh caranya. Jangan langsung dimarahi. Makanya bagi yang pertama tadi, kalau kita hukum zalim kita kepada anak kita. Sama, faktor yang kedua ini, bila kita hukum anak kita karena kesalahan dia, ya, belum mahir di dalam melakukan yang kita minta, maka kalau kita jatuhkan hukuman, sama zalim kita kepadanya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW melewati satu pasar, melihat seorang anak muda yang sedang menguliti, pernah ingat hadis ini? Seorang anak muda yang sedang menguliti kambingnya. Nabi melihat tuh, anak muda ini kok begini cara nguliti kambingnya, banyak daging yang hilang dibuatnya gitu kan. Nah, ini tidak bisa dipakai nih untuk penitia korban ya kan, tidak bisa, dia menguliti kambingnya nggak benar gitu. Maka Nabi berhenti, bayangkan Pak, Nabi berhenti. Lalu kemudian dia mengatakan, ya, saya melihat kamu, ya, belum pandai menguliti domba ini. Kata Rasul, lihat saya. Bayangkan ya, itu anak muda dari mana? Nabi kemudian melihat dia sedang menguliti kambingnya, dombanya, tapi belum benar caranya. Lihat, kata Rasul, urika, saya perlihatkan kepada kamu, kata Rasulullah. Kemudian Nabi SAW singkingkan lengan bajunya, lalu Nabi SAW masukkan tangannya, terus sampai ke dalam, sampai ya ke ketiak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Begitu Nabi kita meluruskan kesalahan anak, ya, dia belum sempurna dalam mengerjakan perbuatan itu, tapi kemudian dia langsung. Maka dari hadis ini Rasulullah melihat kekeliruan ini, tetapi dia, ya, langsung memberikan praktek cara bagaimana melakukan dengan yang benar. Kalau ada anak kita salah, bohong, anda langsung nggak boleh gitu ya, bodoh kamu sudah, atau kamu nggak ngerti juga sudah ayah kasih tahu. Mungkin ada orang yang sekali, Pak, ada yang 2 kali, 3 kali. Kita yang tahu dengan seperti penangkapan anak kita, pemahaman diri, nggak boleh kita langsung katakan, sini nak, abi kasih tahu dulu. Sini nak, kata bunda, umi kasih tahu. Sudah diajarkan berulang-ulang, ya, kemudian masih juga sabar di dalam mendidik dia sehingga dia faham dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh dia. Yang kedua, Rasulullah SAW langsung melakukan pekerjaan tersebut, mengajarkan cara yang benar. Nah, Nabi tidak menyuruh saja, ya, kamu masukkan tangan kamu, enggak, tapi lihat, kata Rasulullah, saya lakukan. Nabi langsung mencontohkan, mempraktekkan bagaimana cara menguliti kambing yang baik dan benar. Nah, inilah caranya. Maka kalau kesalahan ini diakibatkan oleh apa? Oleh ketidakmahirannya atau belum mahirnya anak-anak kita di dalam mengerjakan satu pekerjaan, maka belum boleh kita hukum. Belum boleh kita berikan hukuman, yaitu kita ingatkan kembali, kita ajarkan dia, bahkan kita harus mencontohkan bagaimana harusnya melakukan itu. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ahibati fillah, inilah kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dia sudah faham dan sudah tahu ilmunya, kemudian dia sudah banyak pengetahuannya dan dia tahu kalau itu kesalahan, maka kesalahan yang ketiga ini diakibatkan oleh kenakalan dia atau oleh keras kepalanya dia, susah diberi nasihat, atau memang sengaja dia melakukan kesalahan itu, ya,
atau memang pura-pura dia tidak tahu padahal dia sudah. Maka di sini nanti panjang penjabarannya, banyak cara-cara di dalam Islam ya ketika anak melakukan kesalahan diakibatkan pembangkangannya. Pembangkangannya atau memang dia sengaja melakukan kesalahan itu. Maka kita tidak langsung ya banyak cara lebih kurang 10 metode dan masing-masing ada contoh di zaman Nabi SAW. Maka ini insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Kalau kita bahas nanti tidak jadi pertanyaan, ya kan? Maka ahibati fillah, untuk bagian yang ketiga ini kita akan bahas insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan pada pertemuan bulan berikutnya. Dan ini sangat banyak ya. Perlu dibocorkan nggak satu? Perlu dibocorkan dua? Oh 2. 3 enggak? Biar witir. Baik. Yang pertama, ya. Hal yang mesti kita lakukan, kalaupun kita harus adalah di rumah kita, ahibati fillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantungkan cambuk. Apa? Cambuk. Cambuk bang ya? Menggantungkan cambuk. Siapa yang ada cambuk di rumahnya? Boleh angkat tangan. Tidak ada ya? Ada bang? Pukulan nyamuk? Lidi. Cambuk. Memang tidak ada cambuk di rumah bapak-bapak sekalian? Tidak ada ya? Subhanallah. Pulang nih pesanlah. Pesan online. Saya cambuk segini panjang di rumah tuh Pak. Sengaja. Karena pesan Nabi SAW. Iya. Nah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, alikus sawta fil bait. Fa innahu adabun ya li ahli bait. Kata Nabi SAW, gantungkan cambuk di rumah kalian. Ini konsep Nabi Pak. Gantungkan cambuk di rumahnya. Karena hal itu merupakan pendidikan bagi penghuni rumah. Itu. Maka anak-anak yang keras kepala tadi, caranya sini kamu. Kamu lihat yang digantung itu apa? Oh ya. Kamu lihat nak yang digantung itu apa? Tahu ya? Apa namanya? Cambuk ya. Kamu tahu kapan dia berfungsi untuk kamu? Tahu ya. Cukup dulu segitu. Nggak boleh langsung turun cambuk itu. Dia mesti berwibawa. Cambuk kalau sering-sering turun, tidak ada wibawanya. Abeko kena locik suatu hilang nih. Ya, itu konsep Nabi Pak. Saya sarankanlah, cobalah. Dan ini bukan teori biasa ya. Ini teori nubuwah kenabian dari Nabi SAW. Ini dari Nabi Pak. Cobalah praktekkan. Belilah cambuk. Gantungkan di rumahnya. Ya kan? Datang keluarganya, kok bang katanya. Anak ibu aja binatang dari cambuk. Kita paham. Saya taruhnya memang tidak di ruangan tengah ya. Tapi saya simpan di satu tempat di kamar. Dan dia tahu, anak-anak tahu semua. Anak tahu. Kalau lisan abi tidak bisa ya meluruskan sikapmu nak, yang bisa meluruskannya tuh ya bi. Nah, gitu. Begitu. Itu harus kita lakukan. Ini Nabi SAW yang menyuruh kita gantungkan cambuk di rumah kalian. Karena kita tidak melakukannya. Siap? Yang tadi diminta sama beliau kok. Ya kan? Gantungkan cambuk di rumahnya. Beli nanti. Kalau di ujung batu kan ada cambuk enggak? Bukan cambuk, bukan lidi bang, bukan cambuk. Nah nanti di dalam Islam cambuk yang seperti apa yang boleh untuk memukul anak kita? Di antaranya enggak boleh berigi, enggak boleh dia cambuk itu dia lurus, tapi enggak boleh ada apa namanya gigi-gigi enggak boleh, karena itu menyakitkan. Ya, nanti ada pembahasannya panjang nanti pembahasan kita insyaallah bulan depan kita akan sempurnakan.
Gantungkan cambuk di rumah kita. Lakukan, Pak. Kita melakukan itu adalah atas nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gantungkan cambuk itu. Karena Nabi mengatakan, lihat, kalau anak-anak yang sulit untuk diluruskan, anak-anak yang selalu ya dah tahu itu tidak baik, dah tahu itu tidak benar, dibuat juga oleh dia, maka lakukan itu. Karena di rumah-rumah kaum muslimin, Pak, itu ada cambuknya. Ya. Cambuknya ada. Bukan untuk kuda aja cambuk itu. Bukan untuk sapi saja cambuk itu. Tapi bisa digunakan untuk anak-anaknya. Nabi yang suruh, bukan saya. Saya menyampaikan di Islam. Allikus sawta fi buyutikum. Karena kata Nabi SAW, cambuk itu adalah adab, meluruskan adab keluarganya. Untuk bini boleh Ustaz? Tak, Pak. Hah? Tengok tuh sayang gitu kan. Yang di atas tak putus sayang gitu. Ya tengoklah. Maka oleh karenanya itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang boleh kita lakukan kalaupun kita ingin berikan hukuman fisik adalah menarik telinga anak. Ini yang kedua. Di antara anak-anak yang melakukan kesalahan karena pembangkangan, kesalahan itu terus dilakukan berulang-ulang, maka yang ada nas di antara hal yang dianjurkan. Maka kata para ulama, di antara bentuk teguran fisik yang ringan tidak menyakitkan secara serius, cukup membuat anak merasakan akibat dari perbuatan adalah dengan menarik telinganya. Itu. Bukan mencubit perutnya, tapi menarik telinga anak. Dan itu Nabi SAW sampaikan ya. Nabi SAW sampaikan ini kisah seorang yang disuruh untuk mengantarkan anggur ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi anggur itu ya dimakan oleh dia. Artinya tidak sampai ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya juga, tapi ada yang dimakan olehnya. Lalu kemudian wa akhadha uzunayya, lalu dia mengambil telingaku, lalu dia katakan qala ya Gudar, wahai anak yang tidak bisa dipercaya. Ini. Maka disinilah salah satu dalil yang menyebutkan bahwa Nabi tidak memukul, ya, tidak membentak, tidak menghukum berat, ya, hanya menyentuh telinga dan menegur dengan kalimat yang singkat dan tegas. Nah, itu dia. Ya. Paham ya? Jadi itu harus kita pahami itu di antara bentuk teguran fisik yang terdapat di dalam ta'dib Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menarik telinganya. Dengan menarik telinganya. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak yang diberikan amanah untuk mengantarkan anggur kepadanya, tapi kemudian sebelum sampai dimakan oleh dia, lalu kemudian fa akhadha uzunayya qala ya Gudar. Oleh karena itu kita harus memahami apa yang harus kita lakukan. Nah, baru yang ketiga itu adalah pukulan dan aturannya sangat banyak. Allah Ta'ala alam, besok kita akan bahas pada insyaAllah Ta'ala aturan di dalam hukuman bagaimana cara memukul, berapa kali pukulan, di mana boleh kita memukul, apa sifat benda yang boleh kita gunakan dalam memukul. Itu semua dalam Islam telah disampaikan itu. Barakallahu fikum. Nasrahkan ke beliau. Fadhal. Terima kasih kepada Al-Ustaz guru kita yang sudah membuatkan materinya. Kita memasuki pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Dan jika nantinya tidak terjawab, mungkin bisa diteruskan pertanyaannya pada pertemuan mendatang. Sebelum kami bacakan pertanyaan ini, kami mohon kepada seluruh ayah bunda untuk fokus mendengarkan. Untuk ibu-ibu diharapkan untuk tidak membuat halaqah, karena kita masih berlangsung kajiannya. Karena masih berlangsung kajiannya, diharapkan
yang sudah mulai membuat halakoh di belakang, yang sudah mulai menjadi pemateri, mohon untuk berhenti sejenak sampai selesai materi kajian kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, Ustaz, terkadang saya ketika marah kepada anak, saya tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang kurang baik atau doa yang buruk karena terlalu emosi. Bisakah doa atau kata-kata yang buruk tersebut ditarik kembali? Atau adakah amalan yang harus dilakukan oleh orang tua supaya bisa menghapus doa-doa buruk tersebut, Ustaz? Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa di dalam kita, di dalam mendidik, di dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita, maka kemudian kita tidak boleh mengatakan, mendoakan keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Jangan suka mengatakan ya matilah, kemudian hancur, binasalah. Untuk diri jangan. Untuk apa menggunakan kalimat-kalimat itu? La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan juga doakan keburukan untuk anak-anak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Anak kita melakukan kesalahan, jangan kita ucapkan dengan kata-kata yang tidak baik. Wala tad'u ala amwalikum. Juga jangan doakan keburukan untuk harta-harta kalian, kendaraan kalian. Ya misalnya kendaraan pas kita butuh, pas benar-benar butuh, mau cepat-cepat, mogok pula motor kita kan. Motor yang keluarlah semua kalimat-kalimat yang kita dah mau buru-buru, rusak pula motornya. Ya kan? Langsunglah kalimat-kalimat yang tidak baik itu keluar dari lisan. Maka Nabi melarang ya, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Jangan, doakan yang baik-baik aja. Ya, wala tad'u ala auladikum. Jangan juga doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Ya, yang ketiga, jangan doakan keburukan untuk harta-harta kalian. Namun bila mana ini telah diucapkan, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan saya khilaf. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada ilmu. Ya, katakan kita terus orang yang tidak memahami dan seterusnya. Minta ampun sama Allah, akui kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, ya jangan engkau doakan, jangan engkau berikan keburukan anak saya. Katakan, ya Allah, saya ridha kepada anak saya. Pernah enggak kita katakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni warham auladi. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati anak-anakku. Ya Allah, ya ridailah anak-anakku, aku ridha kepada mereka. Katakan itu. Amal khusus mana? Tidak ada. Artinya kita perbaiki diri kita, kita luruskan ya bahwa kita ini adalah yang bersalah, mengatakan kalimat itu merasa bersalah dan menyesal kepada Allah atas perkataan kita ini, atas lisan kita ini. Perbaiki dengan cara yang pertama apa? Yang pertama menyesali atas kesalahan-kesalahannya, salah ucap karena emosi yang tidak terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, ya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ridha kepada anak-anak. Ya Allah, aku ridha dengan anak-anakku, aku ridha dengan putra-putriku, ya Allah. Aku ridha semua dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku putra-putri tanpa ada kuasa darimu. Engkau yang berikannya kepadaku, ya Allah. Maka bantulah aku mendidik mereka. Bantulah aku, ya Allah, di dalam menjaga mereka. Ya Allah, jaga mereka dengan penjagaan yang baik dari sisimu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif, ultuf bi auladi. Ya Allah, ridailah anak-anakku dan berikanlah kelemah lembutan kepada mereka. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka. Ya Allah, jagalah mereka. Perbanyak doa, kencangkan doanya. Kencangkan doanya untuk putra dan putrinya. Khusus untuk anak yang telah didoakan keburukan. Karena satu ketika datang seorang yang mengadukan tentang keadaan anaknya yang begitu luar biasa parahnya. Dia mengadukan kepada salah seorang ulama
tentang sikap yang membuat hati orang tuanya bersedih. Maka kemudian sang ulama pun berkata, apakah engkau telah pernah mendoakan keburukan untuknya? Iya. Apa kata dia? Engkaulah yang pertama kali merusak anakmu. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ya, nasihati, ya, bahwa pertama sesali perbuatan itu, yang kedua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga katakan bahwa aku ridha kepadanya. Jauhkan keburukan, jauhkan maksiat, jauhkan bencana, ujian, ya, bahwa kita ridha dan kita cabut lisan kita itu kepada Allah. Kita minta ampun, minta maaf kepada anak-anak kita yang telah kita doakan keburukan untuk mereka, naudzubillah. Ya, maka dengan demikian kita berharap Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah akan merubah, ya, Allah akan memberikan penuh kasih sayang kepada kita. Maka kita doakan, ya Allah, Allahumma rzuqni birrahum fid dunya, ya Allah. Ya Allah, berikan kepadaku bakti mereka di dunia ini. Ya Allah, merzuqni du'a ba'dal maut, ya Allah, berikan kepadaku doa-doa yang indah dari anak-anakku setelah aku mati nanti. Allahumma la turini fima yu'dhini, ya Allah, jangan perlihatkan kepadaku sikap-sikap buruk anak-anakku, ya Allah. Maka kemudian kita minta, kencangkan doa kita, Pak. Kencangkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tabaraka wa taala berikan itu kepada kita kebaikan pada putra-putri kita. Maka sekali lagi, sesalilah perbuatannya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian perbaiki sikap kita dan katakan aku ridha kepadanya. Ya, karena bila mana kita ridha kepada anak-anak kita, Allah akan ridha kepada mereka. Ya, maka katakan sebanyak mungkin bahwa kita ridha kepada mereka dan kita, ya, sayang kepada mereka. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini mencintai mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, merubah dan kemudian memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala bisawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita sebagai pendidik memberikan hukuman untuk anak yang melanggar peraturan jika dengan kata-kata atau nasihat sudah tidak didengar lagi, karena anak tersebut di rumah sudah terbiasa dididik dengan pukulan. Sementara kalau guru memberikan hukuman fisik, orang tua langsung marah dan tidak terima. Sehingga untuk saat ini agak susah kita menerapkan kedisiplinan karena banyak orang tua yang kurang paham dan mudah dihasut oleh laporan anaknya sendiri. Nah, itulah perlunya kita duduk ngaji begini, ya. Saya ingin mulai dari sini, bahwa kita antara lembaga dan pendidikan itu bermitra kita. Lembaga itu adalah mitra kita, ya, partner kita di dalam pendidikan. Maka oleh karena itu para orang tua harus menghormati lembaga, harus menghormati aturan-aturan di lembaga, dan juga menghormati para guru-guru yang telah mendidik putra-putri kita. Ya, bila mana kita telah menyerahkan anak kita ini sepenuh hati kepada lembaga ini, maka kita sebagai orang tua dukung segala bentuk aturan yang berlaku. Di samping itu, kita sebagai orang tua mesti mengilmui diri. Kalau kita sudah mengilmui diri, insya Allah sikap kita akan, ya, kalaupun tidak 100% benar di dalam bertindak pendidikan, insya Allah mendekati kebenaran. Maka lembaga pendidikan juga demikian. Sehingga hari ini banyak memang yang dialami oleh para guru, ya, anak-anak yang keras kepala, anak-anak yang sulit untuk diatur, dinasehati, karena sudah tidak lagi masuk nasihat itu kepadanya. Ya, maka karenanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, lakukan dialog, ya, kepada ayahnya. Kalau kami menamakannya home visit, kalau kami di Pekanbaru menamakannya home visit, artinya guru kelasnya melakukan, ya, ziarah, berkunjung ke rumah si anak ini. Kunjungan ini terprogram dari lembaga.
Ya, kalau di sini mungkin kalau jauh ya lakukan, diundang untuk misalnya. Kenapa? Karena berbeda ketika orang tua datang, ketika kita datang ke rumahnya. Akan lebih real data kita dapatkan biasanya. Kalau kita guru datang ke rumah kami, Pak, guru-guru kami dalam satu semester itu mesti datang home visit. Datang ke rumah wali santri, kita tanyakan detail anak tidur jam berapa, kemudian setelah pulang sekolah apa yang biasa dipegang olehnya, di kamar anak adakah TV, atau di ruangan keluarga adakah TV, berapa jam anak itu di depan TV, atau adakah anak punya HP sendiri atau HP orang tuanya, berapa lama kalau HP orang tua itu dipegang oleh dia. Itu semua harus kita tahu. Ya, berapa jam dia main setelah pulang sekolah, adakah membersamai anak-anaknya setelah maghrib atau isya, dan seterusnya. Itu detail sekali. Kenapa? Tujuannya perbaikan, bukan? Kalau kita ingin serius perbaikannya, kita harus jujur pula kepada gurunya. Jangan anak kita diinginkan baik, menjadi anak yang saleh tapi kita tidak peduli. Kita mengambil tindakan sendiri tanpa ada panduan. Maka di pihak sekolah lakukan itu, ambil data. Barangkali banyak faktor anak itu, Pak. Banyak faktor anak itu tidak mendengarkan nasihat. Banyak faktor. Bisa jadi memang orang tuanya yang di rumah marah terus, atau kedua orang tuanya berantem terus. Melihat keadaan seperti itu, anak merasa bahwa ini kehidupannya ini tidak terasakan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Dia tidak mendapatkan perhatian pendidikan yang lebih. Ya. Alih-alih dia mendapatkan nasihat, yang dia lihat apa? Adalah piring yang terbang, pintu yang dipukul misalnya, gelas yang dihempaskan, kata-kata kasar. Auzubillah. Nah, ini banyak faktor. Saya yakin bahwa sekeras apapun hati anak, insya Allah, ya, maka kemudian kalau benar cara tindakannya kita akan dapatkan. Yang kedua, Ustaz, anak yang seperti ini perlu dirangkul oleh gurunya. Rangkul. Makanya tadi Nabi SAW ngapa? Dia usap, disentuh fisik anak itu. Jangan nasihat begitu saja, tapi sentuh fisik anak itu. Rasulullah SAW wa masaha bi ra'si, kata dia. Dia langsung menceritakan Nabi mengusap kepala saya. Bayangkan, Nabi SAW mengusap kepalanya dan mendoakan sang anak. Nah, ini di antara hal yang bisa dilakukan oleh guru, ya, bahwa dirangkul anak-anak itu. Kami juga punya anak-anak yang pernah ya melewati seperti itu. Tapi kemudian dengan kesabaran gurunya, dirangkul setiap hari, dipeluk setiap hari, dirangkul, didoakan, ya, kemudian dia merasakan bahwa mendapatkan ketenangan. Bahkan ada Ustaz yang lebih senang dia di sekolah daripada di rumahnya. Bahkan dia lebih rindu kepada gurunya daripada orang tuanya. Karena guru telah memberikan keteladanan kepada anaknya yang tidak ia dapatkan di rumah dari orang tuanya. Bayangkan, itu boleh bahaya. Di sekolah itu ketika dijemput nangis dia, Pak. Karena di lembaga itu diperlakukan dengan baik oleh gurunya. Dipeluk, dicium, ya, kemudian dikasih nasihat. Kan sering saya sampaikan bahwa nasihat kita sering kapan? Kalau kita marah anak melakukan kesalahan, ya kan? Barulah nasihat, icak-icak nasihat. Pura-pura enggak nasihat itu. Itu ngomel kita. Nasihat itu ada syaratnya. Hati kita pengen perbaikan dia. Wajah kita melihat ke wajahnya. Anak kita pun siap mendengarkan nasihat kita. Tapi kalau anak Pak sedang nunduk aja begini-gini, kata anak, nggak usah nasihat, pergi aja dulu. Nggak akan masuk. Nggak bakalan ada perubahan itu. Kita ngomel di depan ruang tamu, anak di belakang sana.
Wah itulah main aja kerja. Nah, ada capek, lisannya berbicara, hasil tidak ada, perasaan luka. Maka oleh karenanya perlu kita berilmu bersama dalam bab ini. Beberapa itu yang bisa dilakukan lembaga pendidikan, lakukan home visit. Obrolkan seperti apa ananda kita di rumah, ya, dan seperti apa di sekolah, kita sampaikan. Kita saling tukar informasi antara guru dengan orang tua sehingga perbaikannya ada, Pak. Ini kalau tidak capek aja kita dapatnya kan. Orang tua di rumah nggak melihat nggak ada perubahan, guru di sekolah ya bukan anak ini saja yang rusak, tapi anak orang lain juga akan rusak oleh sikapnya. Nah segera ini jangan dibiarkan, tapi segera cari solusinya. Maka lakukan home visit. Sang guru maka dia harus belajar untuk pandai untuk menyentuh anak itu, ditepuk bahunya, sini sayang, sini nak, Ustadz mau ngomong. Sentuh fisiknya, doakan seperti Nabi mendoakan. Lebih parah lagi lah yang minta berzina ke Nabi SAW itu. Luar biasa ini permintaannya, Pak. Minta diizinkan berzina. Tapi Nabi SAW apa? Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, sucikanlah hati anak ini, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kehormatannya. Anak yang melempar kurma tadi, ya Allah, Allahumma shbi' batnah, ya Allah berikanlah rasa kenyang di perut anak ini. Begitu Ustaz. Jadi ada beberapa bisa dilakukan. Bila mana mungkin akan lebih detail kalau informasi itu dapat misalnya, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Dulu anak ini tidak dapat perhatian. Dulu bisa jadi anak ini sebelum sekolah ayahnya merantau aja, ya. Mungkin di rumah tapi seperti orang merantau. Tinggalnya serumah tapi seperti orang merantau. Nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara, nggak pernah duduk, nggak pernah, ya cuek. Kalau bahasa kita dia diam 1000 bahasa, membisu, nggak ada nasihat, nggak ada teguran. Ya, maka oleh karenanya banyak faktor si anak ini bisa melakukan nasihat tidak masuk ke telinganya, atau itu tadi karena sering dipukul nggak lagi ada efek jera terhadap apa? Terhadap hukuman yang diberikan. Tidak selalu hukuman fisik lah ya, perayah. Tidak selalu hukuman fisik. Nanti ada at-ta'bis namanya. Ada kita tunjukkan bahwa kita ini, kita palingkan wajah kita. Sedikit raut wajah kita tidak biasanya kepada putra. Itu juga hukuman. Yang kita kan nyamannya langsung naik kan gitu kan. Nyamannya kan begitu. Selesai, kita pun lega kan begitu. Maka tidak selalu pukulan itu menjadi solusi terhadap putra-putri kita. Wallahu taala alam shawab. Naam Ustaz. Bagaimana adab memarahi anak supaya anak paham dan tidak trauma? Dan bagaimana cara kita menyembuhkan perasaan anak jika kita terlanjur marah dengan cara yang salah? Nah, ikhwafillah, di antara caranya itu tadi, bahwa ingat urutan tadi itu. Yang pertama, pahamkan anak ini sudah ngerti apa belum. Kalau ngerti kita ajar, kalau belum ngerti kita ajarkan. Yang kedua, anak ini sudah ngerti tapi belum maksimal, maka terus kita lakukan. Tapi bila mana anak ini ya, kadangkala anak ini memang sengaja gitu ya melakukan itu, maka tentu lain lagi tindakannya. Ya, kita ingat, ayah bunda yang dirahmati Allah, memarahinya bukan untuk melampiaskan emosi. Memarahinya bukan untuk melukai dan mencederai, bukan. Tapi memarahinya adalah dalam rangka untuk meluruskan kesalahannya, meluruskan kekeliruannya. Itu dia. Ingat, hukuman itu adalah untuk mengoreksi sikapnya agar tumbuh padanya adab-adab itu muncul. Terkadang di dalam memberi nasihat, ya diantaranya memang itu yang dikatakan kalau sudah luka batin itu sulit Pak. Ada namanya dalam istilah luka batin dalam pengasuhan. Ya anak ini kecewa dalam sekali begitu ya. Nah barangkali kalau sudah kita katakan kalimat-kalimat yang kita anggap itu akan melukai perasaannya, maka jangan segan untuk mengatakan ayah minta maaf. Tidak masalah. Bunda katakan sayang, bunda minta maaf ya nak ya. Mungkin bunda salah tadi. Biasa.
Tidak aib bagi seorang mengatakan kalimat itu. Katakan saja. Kalau rasanya kita salah, melampaui batas di dalam bersikap untuk memberikan teguran, katakan, saya minta maaf nak. Abi minta maaf saya. Abi minta maaf kalau Abi salah. Abi minta maaf kalau tadi melampaui batas Abi bersikap. Abi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ke depan Abi bisa lebih baik dan kita semua lebih baik dan seterusnya. Katakan. Maka setelah itu lakukan hal-hal yang bisa membuat suasana lebih nyaman, keakraban. Ya, mungkin kita kalau muda-muda mungkin buat masakan, kemudian makan bareng. Kemudian kalau anak-anak, kalau dari ayah-ayah barangkali ajak dia sesuatu yang menyenangkan. Ya insyaallah dengan demikian kesalahan itu mesti diluruskan. Tapi bila mana kita melakukan juga, maka kita juga mengatakan dengan sepenuh hati bahwa kita mengakui kesalahan-kesalahan kita itu. Nah, di dalam meluruskan kesalahan-kesalahan anak, kan pernah saya sampaikan Ali Imran 159 dulu ya. Ingat enggak? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut dengan mereka. Andaikan engkau Muhammad keras hati ya dan kepala ya, maka kemudian lan faddu min haulika, mereka akan lari. Makanya tipe orang tua yang keras kasar tidak disenangi. Siapapun sahabat yang kasar kepada sahabat enggak disenangi. Ya, guru-guru yang kasar bertindak tanpa ada aturan juga tidak disenangi. Begitu semua orang. Itu tabiat. Itu al-aslu tabi'i kita, Pak. Mencintai dan menyukai orang yang sikapnya lembut kepada kita. Nah, kita enggak suka orang bersikap kasar kepada kita. Enggak ada. Maka bila mana itu terjadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Apa kata Allah? Fa'fu anhum. Maafkan dulu kesalahan anak. Sudah hilang rasa maaf ya dalam hati kita, kita maafkan. Walaupun tadi kita marah, maafkan dulu. Dalam lembaran itu sudah kosong dia. Fa'fu anhum. Maafkan dulu, sudah. Kalau bisa kita bersikap, kita maafkan, mungkin ini, mungkin kita buatkan beberapa alasan-alasan. Lalu wastaghfir lahum, baru kita minta ampun, kita doakan putra-putri kita. Kita doakan. Ya, kalau sudah terlanjur anak-anak kita tadi, ya kita maafkan dia, berikan maaf kepadanya, ridhoi dia, katakan maaf dan ridhoi anak-anak kita. Maka doakan. Setelah kita doakan putra-putri kita, maka apa setelah itu? Wasyawirhum fil amr. Baru setelah itu kita ajak dia diskusi, kita beri nasihat, kita berikan bimbingan. Karena hati kita sudah lapang, Mbak. Dada kita sudah lapang, perasaan kita sudah nyaman. Tapi kalau kita beri nasihat dalam hati kita marah kepada dia, itu akan berfungsi nasihat itu. Maka ikuti Ali Imran 59 ini. Kalau terjadi, maka kemudian maafkan dulu. Setelah itu doakan kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosanya, baru diajak. Saya yakin, Mbak, kalau sudah hati kita lapang, anak kita sudah kita doakan, sini nak, Abi mau ngomong. Mungkin dia akan mengatakan terlebih dahulu, ayah, abang minta maaf. Ya, abang minta maaf. Tadi abang salah. Sebelum kita kasih nasihat, dia sudah akui kesalahannya. Tapi kapan itu? Kalau dia sudah kita berikan maaf, kalau kita setelah doakan dia, baru akan keluar kalimat. Sebelum panjang lebar kita ngomong, dia akan dulu lebih awal ngomong, ya maafkan abang ya, saya yakin. Namun bila itu juga terjadi, ya kemudian telah kita maafkan, kemudian kita doakan, kita nasihati, apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau antum sudah lakukan itu semua, ikhtiar-ikhtiar tadi sudah kita kerjakan dengan baik dan sempurna, sudah Allah yang punya kuasa lagi. Kita punya senjata doa. Tawakal sama Allah. Karena memang bukan kita yang bisa merubah perilaku anak kita, tapi Allah lah yang akan bisa
merubahnya. Maka sekali lagi, bila mana kita merasa bahwa kita berlebihan dalam mengatakan, menghukum dia, barangkali kita menyimpulkan anak kita punya rasa sakit hati dalam dirinya, katakan minta maaf. Tidak ada masalah seorang tua mengatakan minta maaf, lalu kemudian buat sesuatu yang bisa membuat suasana itu cair, mungkin dibuatkan masakan atau diberikan hadiah dan lain sebagainya. Katakan itu, karena itu akan memberikan manfaat, akan bisa memberikan rasa di hati. Nabi mengatakan tahadu tahabu, berilah hadiah, sering memberikan hadiah, karena itu akan menumbuhkan rasa cinta di hati kita. Wallahu taala alam. Nah, ini mungkin pertanyaan yang kita tanyakan terakhir. Sebenarnya masih ada banyak, Ustaz. Nah, mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Waktu sudah mulai larut. Pertanyaan terakhir, saya pernah mendengar bahwa dosa orang tua bisa berdampak pada anak, termasuk dosa yang dilakukan orang tua ketika sebelum menikah. Contohnya, seperti pernah menyakiti anak orang lain, maka suatu hari nanti anak kita akan disakiti juga oleh orang lain. Atau jika pernah berzina atau menzinahi orang lain, maka anak kita suatu saat nanti akan dizinahi juga oleh orang lain. Apakah benar itu, Ustaz? Dan bagaimana caranya agar dosa tersebut hanya cukup sampai kepada saya saja dan jangan berdampak kepada keturunan anak-anak saya? Musta'an. Khafillah rahimakumullah. Nah, dosa sangat berdampak dalam diri kita dan bahkan keluarga kita. Dosa itu sangat berdampak dalam diri kita dan keluarga kita. Makanya dulu para ulama dalam kehidupan mereka bahwa bila mana kendaraan mereka saja tidak bisa diatur dengan baik, maka langsung mereka merespon bahwa ini akibat dosa saya. Akibat dosa saya. Langsung mereka merespon bahwa ini adalah akibat kesalahan saya. Jangankan istrinya, jangankan anaknya, kendaraannya saja mogok kalau bahasa kita hari ini, ya kan? Kalau dulu kuda, kalau dulu onta, kalau dulu mungkin misalnya apalagi kendaraan yang lain ya, keledai dan seterusnya, tidak patuh kepada tuannya, langsung dia bermuhasabah kalau ini adalah akibat kesalahan saya. Makanya wajar dulu di masa-masa keemasan Islam lahir orang-orang hebat, ya, karena merasa bahwa kesalahan itu ditimpakan kepada dirinya dengan tujuan untuk diperbaiki, jangan diulangi. Langsung untuk segera bermuhasabah diri, minta ampun kepada Allah dan bertobat tidak melakukannya. Sehingga ya, mereka merasakan efek dan dampaknya itu. Bahkan kalau bukan hanya itu, bahkan kalau banyak yang terjadi dalam kehidupan seseorang, evaluasinya kepada dirinya. Oleh karena itu, dosa-dosa yang kita lakukan maka berakibat kepada keburukan dan kemudian pada sikap dan perilaku daripada pada diri kita dan keluarga kita. Maka oleh karenanya, sebagaimana dosa memberikan pengaruh buruk pada diri dan keluarga, begitu juga kebaikan dan kesalahan juga akan memberikan dampak positif dalam diri dan keluarga kita. Seorang Sa'id bin Musayyib memperlama sholatnya, memanjangkan rukuk dan sujudnya, ia melakukan berulang-ulang kali sholat sampai anaknya mengatakan, "Wahai ayah, kenapa engkau lakukan sholat begitu banyak sekali?" Apa kata dia? "Oh, demi Allah nak, saya berharap bahwa sholat yang saya lakukan ini semoga bisa memperbaiki dirimu." Bayangkan, artinya ibadah yang ia kerjakan itu berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada keluarganya, kebaikan kepada anaknya. Maka kisah yang masyhur dalam surat Al-Kahfi juga demikian ya. Fakana abuhuma salihah, bahwa Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam
perbaiki dinding rumah yang hampir roboh, karena memang ternyata di bawah dinding rumah yang hampir roboh itu ada harta anak yatim yang Allah jaga. Dan anak yatim ini ulama tafsir mengatakan, di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini adalah anak sudah yang generasi level ketujuhnya, level ketujuh dari generasi kakek nenek mereka. Berarti orang solehnya bukan hanya ayah kandungnya, kakek dan neneknya yang paling, yaitu mereka memiliki kesolehan dan ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, bisalahil aba, dengan kesolehan orang tua, salahil abna, maka anak pun akan soleh. Sama dengan kondisi itu juga, bahwa dosa-dosa ini sangat berpengaruh kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Namun apakah seperti yang dipertanyakan, Allah taala alam bissawab, ada yang mengatakan bahwa memang az-zina dainun, bahwa zina itu adalah hutang. Memang naudzubillah, semoga ini tidak terjadi kepada putra-putri kita dan kepada diri kita. Bahwa hutang, yang kalau hutang mesti dibayar. Artinya bila mana kita menyakiti hati orang, maka jangan sampai itu tidak kita sadari, karena kekhawatiran akan berakibat kepada putra-putri kita, kepada sikap kita. Allah balas mungkin dengan doa-doa orang itu, doa-doa yang terzalimi, doa-doa orang yang disakiti itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa merubah keadaan kecuali pertama kita bertaubat kepada Allah, dan tidak ada yang bisa merubah kecuali doa kepada Allah Azza wa Jalla. Menyesallah atas perbuatan itu, menyesallah atas segala apa yang telah kita lakukan itu. Semoga Allah menerima penyesalan kita dan taubat kita, dan semoga kita terhindar dari doa-doa orang yang terzalimi. Karena tadi kan orang-orang terzalimi itu, orang yang dirampas kesuciannya, orang-orang yang diambil haknya, orang-orang yang kita sakiti, anak-anak gadis seorang digombalin, anak gadis seorang dijanjiin ini dan itu. Banyak orang yang tersakiti, sudah berharap ingin dinikahi, ternyata dia tidak jadi. Makanya kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum, maka berhati-hatilah terhadap doa-doa orang yang terzalimi, karena doa mereka mustajab. Doa mereka mustajab. Oleh karenanya berhati-hati dengan kezaliman itu. Karena kata Nabi SAW bahwa doa kezaliman itu ada 3 tingkatan. Kata ulama, kezaliman itu ada 3 tingkatan. Pertama, kezaliman yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan. Yang kedua, kezaliman baina wa baina ikhwatihi, kezaliman antara dia dengan saudaranya. Dan ini yang paling repot. Makanya ada kezaliman terhadap saudaranya itu tidak ada jalan lain kecuali pertama memaafkan dan meminta maaf, atau bila mana ada haknya yang terambil mesti kita kembalikan. Itu cara taubatnya. Dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan yang pertama mudah, minta ampun bertaubat, insyaallah Allah terima. Kemudian kezaliman terhadap diri sendiri, meminta ampun dan bertaubat, merubah diri, insyaallah. Tapi kalau kezaliman kepada orang lain, itu sangat sulit untuk kita. Bila mana dia tidak memaafkan, bila mana kita harus mengembalikan, maka kita harus kembalikan. Kita harus jujur. Semoga semua selesai di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan adili di pengadilan yang adil nanti di hari kiamat kelak. Tidak ada satupun yang akan terzalimi. Masing-masing akan mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah ia lakukan di dunia ini. Oleh itu segera kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita. Semoga tidak ditimpakan keburukan itu kepada putra dan putri kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada orang-orang kita cintai. Wabillahi taufik, demikian pembahasan kita pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Baba TV Sunnah, belajar agama